4 tahun berlalu. Pada hari pernikahan kita, kamu langsung mengirimku kuliah ke luar negeri. Sekarang aku sudah lulus. Aku ingin jadi istrimu yang sah. Apa ini mimpi? Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu di sini? Siapa yang suruh pulang? Ini rumahku. Kenapa tidak boleh pulang? Keluarga Nanggong bukan tempat yang bisa kamu datangi sesukamu. Besok kamu pergi ke luar negeri lagi. Apa kamu begitu benci melihatku? Karena aku bisu? Atau kamu masih tidak bisa melupakan kakak? Keluar. Cepat pergi. Pergi. Kalau yang berdiri di depanmu adalah kakak, apakah kamu akan memperlakukannya seperti ini? Kupikir kalau aku sudah seusia kakak dan meniru gayanya, kamu akan lebih memperhatikanku. Dulu, asal bisa melihat punggungmu dari jauh, aku sudah senang berhari-hari. Tapi aku tahu, yang kamu cintai adalah kakak. Jadi aku tidak pernah berani berharap. Yi tidak mau menikah ke keluarga Nanggong. Kamu saja yang gantikan kakakmu menikah. Pada hari pernikahan kalian, kakak kabur. Barang-barang yang tidak diinginkan kakak sejak kecil baru bisa sampai padaku. Dan saat itu, aku merasa sangat bahagia. Tak disangka, semua ini hanya hayalanku sendiri. Lepas. Gaun pengantin ini bukan milikmu. Jangan pakai. Pernikahan pun tidak perlu kamu hadiri. Besok pagi, kamu akan dikirim kembali ke sekolah. Yang bukan milikku. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tidak akan pernah bisa kudapatkan. Jalan. Cepat. Nanggong Lai, sehebat apapun rencananya, tidak akan menyangka istrinya baru pulang sudah kutangkap. Tuan, buah sudah disiapkan untuk Anda. Antarkan 1 porsi ke kamar Nyonya. Nyonya sudah pulang? Halo, Nanggong Lai. Istri kamu ada di tanganku. Aku minta 50 juta. Istri semurah itu, aku tidak mau. Simpan saja untuk mainanmu sendiri. Kamu pikir aku tidak berani membunuhnya? Aku akan memotong lehernya dulu. Biar kau dengar betapa merdu teriakannya. Bicara. Teriak. Kau suruh istriku bicara? Lebih baik kau perkosa dulu baru bunuh. Kalau lihat mayatnya, mungkin aku kasih lebih. Dia mau aku mati. Halo. Berani gantungin telepon gue. Kenapa dia nggak percaya? Kenapa kau nggak teriak? Kau ini bisu. Nggantung. Kau nggak mau istri ini lagi. Iya juga. Nanggong Lai mana mungkin peduli. Sama seorang wanita. Tangkap yang lucu, sialan. Karena aku bisu. Karena masih cinta sama kakak. Makanya dia mau aku mati. Berhenti. Pak, sudah saya cari semua. Nggak ketemu istri di kamar. Lai Ye, mobil kita di Villa Nanggong. Ada alarm darurat. Ada yang lihat, istri yang bawa keluar. Dulu bapak susah payah kirim istri ke luar negeri. Informasinya ditutup rapat. Teruslah lagi barang ini. Sekarang balik terlalu berbahaya. Saya curiga pihak sana udah Dapat kabar.
Identitasnya, selain 2 keluarga, nggak ada yang tahu. Awasi ketat rumah tua. Sekarang bawa beberapa orang. Ikut aku ke Villa Nanggong. Siap. Barusan ada yang telepon, bilang mau bunuh kau. Aku lihat kau. Hidupnya juga baik-baik aja. Jadi, datang buat pastiin aku udah mati atau belum. Kita cerai aja. Cerai? Barusan kan kau masih mau. Sebagai ganti cerai, harus bayar harga. Sengaja balik buat cerai sama aku. Kenapa? Udah ada yang disukai. Kita kan emang nikah karena bisnis. 2 keluarga juga udah sukses IPO. Bisa kembali ke posisi masing-masing. Kembali ke posisi masing-masing. Kayaknya kau butuh ini deh. Kau kan gantiin kakakmu yang nikah sini. Kalau mau bercerai, dia yang harus ajukan. Akta nikah atas namaku, aku yang mau bercerai. Keluarga kita punya bisnis karena ada pernikahan. Kamu cuma Sandra yang dikirim keluarga Yi. Jangan pernah sebut 2 kata itu lagi. Aku mau ke luar negeri. Sudah terlambat. Lokasimu bocor, sudah tidak bisa kembali. Tidur saja. Besok ikut aku ke Nanggong Yuan. Tuan Lai, sudah ketemu. Nomor virtual dari luar negeri. Cuma bisa dilacak saat itu juga. Walaupun pakai voice changer, bisa dipastikan itu laki-laki. Lain kali, tahan 5 menit saja, kita bisa lacak lokasinya. Sudah, tidak usah. Telepon penipuan gitu, abaikan saja. Yang penting, jaga keamanan Nanggong Yuan. Siap. Bicara. Nanggong Lai, sofa di rumahmu yang lain. Nyaman kan? Istri kamu tidak ada. Kamu kecewa, ya? Tahan dia. Kamu pernah lihat istriku? Rencana bunuh dia gimana? Coba cerita. Memang, belum ada yang pernah lihat istrimu. Karena istrimu yang asli itu Yi, dia kabur dari pernikahan. Iran cuma tameng kalian. Main-main sama 2 bersaudara dari keluarga Yi. Kalau skandal ini terbongkar, rencanamu masuk politik. Bisa buyar semua. Kamu siapa? Aku peringatkan, jangan sentuh orangku. Orangmu? Pernah jatuh hati sama dia? Malam ini, pisauku sudah di lehernya. Kasihan. Dia itu bisu. Buat minta tolong ke aku aja nggak bisa. Dan lagi, Kamu aja belum pernah tidur sama dia. Berani bilang dia orangmu? Apa yang kamu bilang benar? Kamu culik dia? Lawan orang bisu, nggak seru. Langsung aja. Kamu mau apa? Sudah 5 menit. Nanggong Lai, cepet banget kamu takut.
Tunggu saja. Aku akan kasih tahu. Apa dia sudah menyadari keberadaanku? Keluarkan ponselmu, jawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau diculik malam ini? Bagian mana lagi yang terluka? Bagaimana kamu bisa lolos dari bahaya? Aku memang diculik orang. Kamu bilang biar dia perkosa dulu baru bunuh. Aku tidak tahu, kamu benar-benar dalam bahaya. Kukira itu cuma telepon penipuan. Kamu takut tidak? Dia mana? Kamu lihat jelas wajahnya tidak? Kamu benci aku menggantikan kakak, mau bunuh lewat tangan orang lain. Lalu pura-pura baik di depanku. Munafik. Aku harus pergi darimu. Tidak lihat jelas. Saat belok tajam dia terlempar, aku langsung kabur. Lai, sudah ketemu. Sinyalnya ada di Villa Nangong. Tapi durasi telepon kurang dari 5 menit. Tidak bisa dapat lokasi tepat. Sudah kukerahkan lebih banyak orang untuk menyisir. Blokir area sekitarnya. Malam ini, harus bisa menangkapnya. Aku sendiri yang akan menembaknya. Siap. Istirahat yang cukup malam ini, besok pagi. Ikut aku kembali ke Nangong Yuan. Lima menit. Cukup. Nangong Lai. Masalah-masalah kotor di tubuhmu adalah tawaranku untuk bercerai. Menantu, akhirnya kalian pulang. Kamu ini anak. Pulang juga tidak kasih tahu kami sebelumnya. Tidak tahu juga beberapa tahun ini di luar negeri hidupnya gimana. Ayo, cerita sama ibu. Ayo. Kamu malah enak ya. Sembunyi ke luar negeri diam-diam. Masuk sekolah terkenal belajar melukis. Siapa yang izinkan? Hidup senang-senang begini. Kamu? Beberapa tahun terakhir, keluarga Nangong semakin kuat. Kalau dia mau, kapan saja bisa buang keluarga Yi. Sudah pulang, jangan lagi berpikir kabur. Layani Nangong Lai dengan baik. Jika dia sudah bosan denganmu, lihat apa yang akan kulakukan padamu. Aku seharusnya tidak kembali. Sudah waktunya mengakhiri cinta diamku yang konyol ini. Dan pergi dari keluarga yang tidak memiliki kehangatan ini. Sesuai perintahmu, aku sudah menyelidiki lingkungan pergaulan Nyonya. Kecuali tuan muda dari keluarga Gu ini, Gu Qinghe. Tidak ada hal mencurigakan lain yang ditemukan. Gu Qinghe. Dia adalah kakak senior Nyonya.
Kabarnya mereka pulang ke negeri ini bersama-sama kali ini. Gu Qinghe ini adalah orang baru yang berpengaruh di dunia seni. Akademi Seni bahkan khusus mengadakan pameran seni untuknya. Besok adalah pesta pembukaannya. Dia adalah kakak senior Nyonya. Dengan hubungan mereka, kupikir Nyonya pasti akan pergi. Apakah kita perlu menambah jumlah orang di sana? Kamu sangat akrab dengan Gu Qinghe ya? Kamu menyukai pria yang bisa melukiskan? Kenapa tiba-tiba membicarakan kakak senior? Sifat posesif. Meskipun itu barang yang tidak kamu inginkan sendiri. Orang lain juga tidak boleh menyentuhnya kan? Aku menyukai pria yang baik padaku. Nan Gonglai. Permainan strategi ini sudah dimulai. Nan Gonglai, Bukannya kamu pernah bertanya padaku? apa yang aku inginkan? Sekarang aku akan memberitahumu. Aku ingin kamu meninggalkan Yiran dan bercerai dengannya. Aku yang bercerai? Apa untungnya yang kamu dapatkan? Aku ingat. Yang kamu inginkan adalah 50 juta kan? Aku sudah berubah pikiran. Aku cuma mau kamu bercerai. Aku ingin melihatmu hidup sendirian sampai mati. Rahasia burukmu itu tidak mungkin bisa menjatuhkanku. Aku justru sangat ingin tahu. Kenapa kamu begitu peduli dengan pernikahanku? Pernikahanmu sendiri tidak bahagia, lalu kamu mau merusak pernikahan orang lain? Apakah kamu abnormal? Kalau kamu memang tidak mencintainya, kamu harus memberinya kebebasan. Bagaimana kamu tahu aku tidak mencintainya? Kalau kamu mencintainya, sudah 4 tahun menikah. Apakah kamu pernah jatuh hati padanya? Kamu pernah sentuh dia? Kamu pernah lihat dia di ranjang? Suara merintihnya Nan Gonglai. Kamu tahu bagian mana tubuhnya yang paling lembut? Bagian mana paling sensitif? Kamu sentuh dia. Aku. Coba tebak. Nan Gonglai. Aku kasih waktu 3 hari, cerai sama dia. Informasiku. Lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Kalau nggak percaya, besok malam jam 9. Tunggu teleponku. Istrimu ditidurin orang. Mau nggak mau? Lai Ye, sinyal.
Dia sentuh kamu di mana? Ada luka nggak? Dia sentuh kamu di mana? Kenapa nggak bilang? Kenapa diam aja? Kalau dia benar-benar dilecehkan, bagaimana bisa aku tambah luka hatinya? Aku yang gagal jaga dia. Harusnya aku. Apapun yang dia alami, aku nggak akan lepasin. Sekarang daerah sana nggak aman. Aku sewa 2 bodyguard. Mulai sekarang keluar. Suruh mereka ikut. Lai Ye, beberapa kali lacak sinyal, dekat sama istri. Orang kita semua aman. Mungkin. Orang dekat istri. Mungkin. Tuntutannya cerai sama aku. Ini mencurigakan. Mungkin pengagum istri. Atau komplotan. Nggak mungkin. Luka tikamnya di arteri. Mustahil orang dekat yang lakukan. Dari kecil suka pendam masalah. Ditanya juga diam. Selain Gu Qinghe, siapa lagi yang dekat sama dia? Nggak ada. Besok malam dia ada acara kan? Atur. Siap. Katanya dia itu anak keluarga Yi yang bisu, bunuh kakak sendiri. Iya, kakak Yi sangat cantik. Bagaimana bisa punya adik seperti itu? Sungguh memalukan, ku dengar. Dia masih satu sekolah dengan kakak Qinghe, sungguh sial. Selalu tidak ada hal baik kalau berurusan dengan dia. Kamu tidak apa-apa kan? Tuan Lai sudah datang. Kenapa dia bisa datang ke sini? Kakak Lai, kamu juga datang ya, dengan kehadiranmu, pameran lukisanku ini. Benar-benar menjadi lebih bergengsi. Kata, kehadiran yang memberi berkah terlalu berlebihan. Saya datang untuk belajar, dengar kalian yang belajar seni. Suka hal yang abstrak, misalnya jatuh cinta dengan istri orang, main penculikan dan semacamnya. Saya harus lebih waspada dong. Kakak Lai, tenang saja. Saya tidak akan abstrak sampai merusak hubunganmu dengan kakak Yi. Lagi pula, aku suka orang yang belajar seni. Kakak Yi bukan orang yang belajar seni kan? Benarkah? Aku ke kamar mandi dulu. Apakah dia mencurigai kakak senior? Tidak boleh memberi masalah pada kakak senior. Telepon ini harus dilakukan di sini. Di mana Nyonya? Aku akan mencarinya sekarang. Kamu kunci sinyalnya, aku yang akan menunda waktu. Malam ini, kita harus menangkapnya. Baik. Nanggong Lai, apa kamu sudah pikirkan matang-matang? Kamu masih punya waktu 2 hari. Sudah kukatakan, bukti yang kamu punya tidak cukup. Apa ada yang lebih heboh lagi? Benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat peti mati.
Ibu tirimu Yao Xinlan. Anak yang dia lahirkan untuk keluargamu. Kau harus panggil dia adik atau paman kecil. Siapa kamu sebenarnya? Keluarga incest, pernikahan yang salah posisi. Apakah bukti-bukti ini sudah cukup untuk menghancurkan pernikahanmu? Bukti-bukti ini, apakah sudah cukup untuk menghancurkan pernikahanmu? Bukan dia. Aku cerai, lalu apa? Bagaimana aku tahu? Apakah kamu nanti akan mengancamku lagi? Selama kamu mau cerai. Aku jamin tidak akan menelponmu lagi. Dengan apa kamu jamin? Bagaimana aku bisa percaya? Seorang perampok? Kau punya bukti di tanganku. Kau tak punya pilihan. Dan aku akan menepati janjiku. Aku penasaran, sih. Seperti apa rupanya? Penculik yang begitu jujur ini. Nan Gonglai. Seumur hidupmu. Jangan harap kau tahu. Siapa aku? Kau kemana saja? Aku sudah lama mencarimu. Dia tidak menyadari. Aku tersesat di toilet. Lai Ye, sinyal ketemu di sekitar sini. Mau tutup gedung dan periksa ponsel mereka satu persatu? Tidak perlu. Pulang dulu. Baik. Aku pulang dulu. Kau bisa bicara. Kenapa sembunyikan dari semua orang? Arui kami, meski statusnya cucumu. Tapi sebenarnya, dialah putramu yang sebenarnya. Kau harus lebih menyayanginya. Tenang saja. Aku dapat anak di usia tua, semua yang ada di keluarga Nanggong nanti. Bukan milik Arui semua, tapi Ayah Ali, karena tahu urusan kita berdua. Baru kecelakaan. Ali, bagaimanapun dia cucu kandungku. Tunggu dia dewasa. Baru kirim dia ke luar negeri. Dia tinggal di keluarga Nanggong. Lambat laun seperti bom waktu, lebih cepat dikirim lebih baik. Baik, semua ikut katamu. Dasar, Ayahku dibunuh oleh kalian. Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Tidak. Aku mau kau ceritakan sendiri padaku. Lai Ye ketemu. Orangnya Yao Xinlan. Istri menemukan ponsel, mungkin iseng saja. Jadi baru berani usil dengan Anda. Main-main. Berani ganggu orangku. Cari dia. Awasi dia ketat. Kalau perlu, main kotor. Urusan nyonya jangan dulu diurus. Baik. Kak Lai, Yiran mana?
kamu tahu dia di sini? Waktu pulang ke Indonesia, dia bilang mau tinggal di Nanggong Yuan. Dia datang temanin Kak Iya. Yiran, ada kabar baik buat kamu. Apa? Museum Metropolitan mengundang Akademi Seni kami untuk kerja sama pameran amal lukisan. Aku tahu kamu jago melukis seni tubuh. Jadi aku rekomendasikan kamu. Oh iya, ini undangannya. Ini pertama kalinya aku diundang pameran, pasti aku akan tampil sebaik mungkin. Tema kali ini adalah kekuatan maskulin dan seni tubuh. Yiran, kalau kamu nggak punya model, lukis aku aja. Yang kamu bilang, seni tubuh pria. Itu kan pria telanjang. Seni tubuh itu pakai tubuh sebagai medianya. Untuk menampilkan nilai estetika. Jangan terlalu berprasangka buruk ya. Tuanku, kamu dermawan banget ya. Rela berkorban demi seni. Tapi bukan sembarang orang yang bisa kubuat berkorban. Harus lihat orangnya juga kan. Terima kasih, Kak. Kalau aku nggak nemu model, baru aku minta tolong kamu. Oke, aku balik ke akademi dulu. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku, jangan sungkan. Aku antar kamu. Nyonya, peralatan melukis sudah disiapkan. Kamu beneran mau bawa pria pulang, terus suruh dia telanjang buat dilukis? Kalau kamu merasa terganggu, aku bisa pinjam studio Kaknya. Itu masalahnya? Cewek cowok sendirian di satu ruangan. Lagi pula telanjang, habis itu mau apa? Tolong jangan anggap profesi aku sekotor itu. Kamu gak punya pikiran. Kamu bisa jamin orang lain juga gak punya pikiran? Aku lebih paham cowok daripada kamu. Lukis aku. Aku suamimu, telanjang di depan kamu, wajar dong. Kenapa? Aku kelihatannya nggak bisa ya? Aku buka sendiri. Atau kamu yang bantu buka? Kamu buka sendiri. Ganteng banget. Apakah harus melepas celananya? Bolehkah aku merokok? Handuk mandi ini, apakah ukurannya terlalu kecil? Kamu sudah menatap kakinya selama 10 detik. Ada apa? Kamu ada pikiran kan? Kenapa tidak melukis lagi? Tidak bisa melihat dengan jelas?
Apakah sekarang bisa melihat dengan jelas? Garis otot yang sangat indah. Sudah cukup sampai di sini untuk malam ini. Iran, sadarlah. Sekemesipun dia bagus, dia bukan milikmu. Dia membiarkanmu melukis dirinya. Dia sedang mengendalikanmu, mencampuri pekerjaanmu. Pada akhirnya, dia hanya ingin menghancurkan mimpimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkanku. Sudah jam 9. Sudah waktunya mengingatkan dia. Kamu datang ya? Nan Gonglai. Aku sudah bilang, beri kamu waktu 3 hari untuk cerai. Ternyata kamu menganggap kata-kataku hanya angin lalu telinga kan? Hubungan kami sebagai suami istri sangat baik. Aku tidak tega bercerai. Hubungan baik? Apakah kamu tidak mau melepaskan? Dukungan bisnis keluarga ikan? Karena kamu sudah tahu semuanya. Maka aku semakin tidak mungkin mau cerai. Kecuali kamu memberiku satu alasan. Mengapa aku harus meninggalkan dia? Aku sudah tidur dengan dia. Bahkan lebih dari 1 kali. Oh begitu? Apakah dia merasa nyaman? Penyamarannya sangat bagus sekali. Kulihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Dia sangat nyaman. Dan juga sangat menikmatinya. Di dalam mobil sesempit itu, bagaimana bisa nyaman? Ternyata kamu tidak punya pengalaman kan? Apakah kamu mau aku ajari kamu? Dia sekarang ada di dalam pelukanku. Aku sedang menyentuh tubuhnya. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Aku sedang mencium daun telinganya. Aku mulai melepas pakaiannya. Masih mau lanjutkan? Nan Gonglai, jangan main-main. Sebaiknya kamu segera bercerai dengan Yiran. Dia bukan tipe orang yang baik. Mungkin suatu hari, dia menusukmu dari belakang. Karena kamu sudah tahu, lebih baik ceritakan lebih banyak. Beritahu aku semua rahasianya yang tidak diketahui orang. Mungkin kalau aku marah, aku akan menceraikannya. Besok malam jam 9, tunggu teleponku. Dia pasti sedang mengulur waktu. Licik. Tidak. Aku harus mencari cara membuatnya membenciku. Lalu menceraikanku. Baru 5 menit. Apakah terlalu singkat? Aku belikanmu mobil. Ruangnya luas. Duduk di dalamnya. Seharusnya nyaman. Mobil sempit ini mana mungkin nyaman. Sedang menguji. Ternyata,
Ketidakpeduliannya selama ini hanya pura-pura. Terima kasih, aku memang butuh. Tuan Lai, katanya Nyonya mau keluar beli cat. Mobil sudah siap. Tuan Lai, alat pelacak kami rusak. Tidak bisa melacak para perampok itu lagi. Ini jadi sulit. Belakangan ini serangannya gencar. Aku agak kewalahan. Bagus. Tidak ada batas waktu. Aku pelan-pelan main denganmu. Nyonya, rumah tua memanggil. Wah, Kamu masih ingat ada ibu mertua seperti aku? Lihat kamu, pulang sudah lama tapi tidak memberitahu. Aku melihatmu tumbuh besar, kok jadi begitu renggang? Hanya ingin memberi pelajaran, menunjukkan wibawa ibu mertua. Kedua keluarga masih kerja sama, seharusnya tidak akan berbuat macam-macam. Ibu, maaf, seharusnya aku lebih cepat menjengukmu. Tidak apa, juga salah Ali. Baru menikah langsung mengirimmu ke luar negeri. Sampai aku tidak sempat minum anggur pernikahan darimu. Haruskah kita ganti? Kakek, kapan Arui kami bisa dijemput pulang? Dia kan anak kandungmu. Kamu tega membiarkannya menderita di luar? sebentar lagi, tunggu sebentar. Gimana nih? Dia dengar. Dia bisu, mungkin juga tuli. Kita lagi kerja sama dengan keluarga Yi. Jangan cari masalah. Salahkan dirimu sendiri karena lihat yang enggak seharusnya. Siapa yang tahu identitas Aruiku? Harus mati. Kalian cari pria, bawa dia ke hotel. Lalu kirim beberapa foto ke Nanggong Lai. Dia itu temperamennya meledak-ledak. Gak perlu aku yang turun tangan. Yiran, Ali, kamu ngapain? Aku cuma jemput menantu pulang makan malam. berani-berani ganggu orangku lagi, aku tembak kamu. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Si imut itu sakit parah, juga mau balik berebut harta warisannya? Cepet banget, udah nggak tahan sama aku. Ali, aku ini ibumu. Kalau aku ada apa-apa di tanganmu, karirmu hancur. Lai Ye, selamatkan Nyonya dulu yang penting. Kalau ada lagi next time, aku bikin kamu dan si imut itu jadi makanan anjing. Nanggong Lai, aku udah jelas lihat. Dia itu titik lemahmu. Siapa yang halangi jalan Aruiku? Harus mati.
Lai Ye, jangan khawatir. Kata dokter, Nyonya baik-baik saja. Tidur aja nanti sembuh. Anda sepanjang malam belum makan. Aku surat kepala rumah tangga siapkan. Makan dulu. Halo, Aku mabuk. Orang rumah tua anterin aku pulang. Jam 9, waktunya telepon. halo. Nggak mau mati? Cepetan cerai sama Iran. Kenapa aku harus mati? Dia kan pembawa sial. Bikin ibu celaka. Membunuh kakak. Yang berikutnya disialin. Ya kamu. Nggak ada cara lain, kamu memang mau ikut? Kakak baik banget. Meski sudah bisu. Dia tetap nggak bisa menebus dosanya seumur hidup. Dia merasa udah nyakitin Lan, Kak. Makanya dia diam. Orang tuanya mau dia ikut dikubur. Karena bisu. Baru dia bisa selamat. Nan Gong Lai. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Kamu nahan dia. Itu cuma bawa sial. Kakak, maaf. Dia udah menderita sendiri selama ini. Di depanku. Kamu bisa jadi dirimu yang sebenarnya. Aku mau bikin kamu bahagia. Bebas. Kok HP-nya ada di sini? Aku semalem. Nelpon Nan Gong Lai. Nggak ingat apa-apa lagi. Nggak bisa. Tinggal serumah tetap terlalu berisiko. Aku harus cari kesempatan pindah. Iran, kami mahasiswa seni rupa. Rencananya mau ke kota kiri buat sketsa, 2 hari 1 malam. Katanya malam bisa lihat hujan meteor bareng. Mau ikut enggak? Aku mau. Aku mau ke kota kiri buat sketsa. Makan sarapan dulu. Biasanya dia pasti nyusahin. Lai Ye, semuanya udah diatur di kota itu. Mau nggak isi kamar lain biar Nyonya cuma bisa
Tidur sekamar sama Bapak? Bawa lebih banyak orang buat ikutin, tapi jangan ganggu dia. Siap. Selamat ulang tahun, Keke. Oh iya. Ini kartu api, aku gambar sendiri, kalau dinyalain. Baru kelihatan gambarnya. Makasih, King Hika. Karyamu susah didapetin, aku sekarang pengen lihat isinya apa. Tapi, aku agak takut api. Kak Iran, tolong nyalain dong. Jangan takut, jangan takut. Kak Lai. Kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang? Dia itu bos besar dari Beijing, Lai Ye. Kenapa dia datang? Jangan-jangan datang untuk merayakan ulang tahun KL? Lai Ye, hari ini ulang tahunku. Duduk, coba makan kue. Nanti, aku akan beri kamu hadiah. Aku akan suruh Yiran kasih ke kamu. Ayo semua duduk, habis makan kue kita main game. Kak Iran, giliranmu. Truth or Dare, pilih Dare. Lepaskan ikat pinggang. Pria pertama di sebelah kanan. Ini tidak pantas kan? Yiran menyerah, aku bantu dia minum. Bisa menang. Kenapa mau menyerah? Lepaskan saja. Atau, kamu mau Kak Gu yang ganti minum hukuman untukmu? Jangan lepaskan. Aku yang minum. Kedua orang ini mau apa sih? Nanggunglai, sifat posesifnya kambuh lagi. Tidak boleh merepotkan kakak kelas. Game ini bisa aku selesaikan. Tidak bisa. Sepertinya, masih perlu banyak latihan, ya? Kak Iran menang di Truth or Dare, tidak perlu minum hukuman. Bintang jatuh datang, ayo semua lihat, Kak Kinghi. Teleskop astronomi kamu, lensanya retak, cepat periksa. Apa? Kenapa? Setelah melepas pakaianku, menyalakan api. Mau pergi begitu saja? Teriakanmu tadi sangat merdu. Dia dengar. Tadi malam, perampok itu meneleponku. Dia bilang banyak hal tentangmu. Dia juga bilang, suaramu sangat merdu. Aku tadi malam meneleponnya. Aku bilang apa? Apa kamu bisa bicara? Panggil namaku. Tidak mau. Belum juga. Yiran, teleskopnya sudah diperbaiki. Cepat keluar lihat meteor.
Tunggu. Di luar anginnya kencang. Cepat lihat, meteor. Di mana? Coba kalian foto pakai ponsel. Kak Iran, dia jatuh. Gimana nih? Cepat selamatkan. Iran. Tuan Lai, bahaya. Nyonya jatuh dari gunung. Nyonya, Yiran. Nyonya. Kak Lai, ini dekat sungai. Jatuh ke sana pasti tidak selamat. Gimana nih? Tolong aku. Tolong. Ponsel ini dibatasi. Hanya bisa telepon Nanggong Lai. Lebih baik kau perkosa dulu baru bunuh. Lihat mayatnya, mungkin. Aku bisa kasih lebih banyak. Kalau dia tahu, aku terus-terusan bohong padanya. Dia pasti tidak akan menyelamatkanku. Mungkin. Bahkan akan bunuh aku sendiri. Aku tidak bisa mati. Aku harus tetap hidup. Iran. Halo, Yi. Nanggong Lai, bukannya kau bilang, kalau lihat mayat istrimu, kau bisa kasih lebih banyak? Dia di mana? Kau tahu lokasi pastinya? Cepat katakan. Kenapa kau panik sekali? Kau takut dia mati? Susah menjelaskan ke keluarga Yi? Aku bisa biarkan dia hidup. Cepat bantu dia telepon polisi. Baik, kau kasih tahu dulu. Dia di mana? Aku tidak tahu. Sini gelap sekali. Pinggir sungai. Kita sekarang cari dia. Kau bisa jaga dia dengan baik, kan? Tampaknya, bisnis keluarga Yi sangat penting bagimu. Sekarang kau paham, dia hidup lebih berguna daripada mati. Benar kan? Ini bukan bisnis. Dia sangat penting bagiku. Kamu bilang apa? Kamu beritahu aku. Apa dia terluka? Apa dia sangat takut? Di saku bajuku ada korek api. Dia begitu pintar. Pasti akan mengambilnya untuk menambah keberanian, kan? Aku. Yiran. HP-nya habis baterai. Korek api. Lai Ye, kata dokter. Nyonya baik-baik saja. Hanya tangan kanannya sedikit terluka. Selain itu tidak ada masalah, nanti akan sembuh. Jangan terlalu khawatir. Setelah aku selidiki, kejadian kemarin tidak seperti kecelakaan. Saat mencari Nyonya, kami menemukan sekelompok orang lain. Gerakan mereka gesit. Langkah mereka ringan. Seperti pembunuh profesional. Yang punya motif membunuhnya, dan bisa menempatkan orang. Begitu tersembunyi di dekatnya. Selain Yao Xinlan, tidak ada orang lain. Tapi siapa kira-kira mata-matanya? Dia jatuh,
bagaimana ini? Laika, ini dekat dengan sungai. Jatuh pasti mati. Bagaimana ini? Mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku akan buat dia tahu, menipuku. Akan bayar dengan harga seperti apa? Dia bilang siapa? Apa dia sudah tahu? Sudah sadar. Bagaimana perasaannya? HP ini? Mau jelaskan? Saat menemukanmu, ada di tanganmu. Kamu biasanya pakai 2 HP kan? 1 HP untuk telepon. 1 HP untuk kirim pesan. Kemarin malam sudah habis baterai. Dia tidak mungkin tahu ini HP pengubah suara. Juga tidak mungkin tahu aku bisa bicara. Ini kecurigaan. Sedang memuji. Ini HP cadanganku. Jarang dipakai. Aku kira kemarin malam. Kamu yang meneleponku. Aku tidak bisa bicara. Tapi aku mendengar afasia. Anda dapat berbicara. Kau sangat terstimulasi tadi malam, kurasa. Kau bisa bicara. Aku tidak bisa. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Coba saja. Jika kita melakukan sesuatu, tidak terlalu merangsang. Bagaimana kalau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku akan memberimu waktu. Lai. Aku akan menangani pekerjaan. Aku akan kembali bersamamu setelah memproses. Makan lebih banyak di Arui. Ali, kenapa kau? Apa yang kau lakukan, kakak? Apa yang kamu lakukan? Jenis apa yang lucu? Juga layak untuk memanggilku. Ali, aku tahu kau tidak pernah mengakui ibu tiri ini. Tapi kita semua adalah keluarga. Ketika Arui kembali, kau. Orang luar tahu bahwa Anda tidak mengenali 6 kerabat. Nanggong Lai, kau lepaskan aku. 6 orang tua. Kalian juga cocok. Apa aku sudah bilang? Orang yang berani menyentuh saya lagi. Aku akan membiarkanmu dan imut ini. Memotong bersama dan memberi makan imut. Hentikan Nanggong Lai, kau. Kau tidak ingin abu orang tuamu. Ali, kau tahu. Arui dipegang di telapak tangan. Kau tidak akan membunuh ayahnya. Berikan abu orang tuamu, sehingga mereka tidak akan pernah aman. Kau tidak ingin. Kau mengingatkanku. Aku juga harus melihat orang tua itu. Tunggu dia berkemas. Aku akan membersihkanmu. Tapi ya, kau telah melukai tangan istriku. Itu tangan kanan pelukis. Aku tidak pernah melakukan apapun padanya. Arui telah terluka seperti ini. Apalagi yang mau kamu lakukan? Babi mini yang kamu besarkan seperti anak sendiri. Sudah gemuk dan berkilau, rasanya pasti enak. Pas banget. Buat tambahan nutrisi buat istriku. Kamu. Arui,
Cepat, panggil dokter cepat. Nan Gonglai, dia benar-benar orang jahat. Suruh ayah bunuh dia, sakit banget. Saatnya menyuruh orang itu beraksi. Babi mini memang baunya harum. Aku sekarang di rumah, nanti aku antar makanan malam buatmu. Dia ada di rumah. Dia sudah mulai curiga padaku, kalau tidak terus telepon. Malah terlihat seperti bersalah. Kita harus selesaikan ini cepat. Semakin lama ditunda, semakin mudah ketahuan. Halo, Nan Gonglai, apa kamu takut? apa yang harus aku takutkan? Malam ini, pisauku sudah kuletakkan di lehernya. Aku biarkan dia hidup cuma buat ngingetin kamu. Aku bisa muncul di dekat kalian kapan saja. Dan juga bisa kapan saja membunuhmu. Kamu mau bunuh aku? Cuma karena aku tidak mau cerai? Saya sarankan kamu patuh saja. Jangan bertaruh dengan orang yang sudah nekat. Aku bisa melakukan apa saja loh. Ada satu hal yang aku tidak mengerti selama ini. Kamu punya kelemahanku, tapi tidak minta uang. Cuma mau aku cerai. Jadi cuma ada satu kemungkinan. Kamu perempuan. Kamu suka aku kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan alihkan topik pembicaraan. Kamu tidak menyangkal. Jadi memang kamu perempuan. Kamu suka aku. Ingin setelah aku cerai, kita bersama. Bukan. Sebenarnya tidak perlu serumit itu. Aku tidak mau cerai. Bagaimana kalau kita main perselingkuhan? Apakah tidak menarik? Nan Gonglai. Kau bajingan. Kalau begitu bagaimana kalau kita coba sekarang juga? Coba apa? Apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Bersamamu di ranjang Yiran. Pasti kita akan sangat nyaman. Ranjangnya dia. Sangat wangi. Sangat empuk. Kamu di ranjangnya dia. Jika kamu berbaring di sini sekarang, melihatku, memanggil namaku, pasti sangat seksi. Nan Gonglai, apakah kamu gila? Bagaimana kalau kita melakukannya sekali di ranjangnya? Apa yang kamu inginkan, Nan Gonglai? Apa yang kamu lakukan? Kamu apa yang kamu? Gila. Dia, apakah dia orang gila? Sial. Buku. Kalau ketahuan, tidak akan bisa dijelaskan. Pasti dia cuma menipuku kan? Pasti dia tidak pernah masuk ke kamarku. Kenapa kamu kembali? Ini kan ranjang rumah sakit. Tidak nyaman untuk tidur ya?
Memang benar. Ranjangmu sangat nyaman untuk tidur. Apa maksudnya? Dia sudah tidur di sana? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kamu sudah tahu kan? Memang benar, aku melakukan hal yang salah, aku berselingkuh selama pernikahan. Tapi kami belum melakukan hubungan badan. Perkawinan ini kan, urusan dua orang. Kalau ada masalah, juga tidak bisa salahkan aku sepenuhnya. Kalau sudah begini, menurutku, kamu harus berinisiatif untuk menyelamatkan pernikahan kita. Aku tidak pernah melihat orang setidak tahu malu seperti ini. Cinta sejati sulit didapat, aku mendukungmu. Tidak bisa ditunda lagi, kita harus melakukan sesuatu. Ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tuan Nyonya, ada. Ada apa? Ini Nyonya Yi, dia katanya mau menjenguk. Apakah dia ada masalah jiwa? Mau cari obat apa di tengah malam buta? Saham keluarga Yi dihentikan perdagangan secara paksa. Ayahmu minta bantuan Nanggong Lai, tapi dia tidak mau urus. Ini kenapa bisa terjadi? Aku tidak peduli urusan perusahaan, aku tidak tahu apa-apa. Berani kamu bicara dengan orang tua dengan sikap seperti ini? Lihat dirimu sendiri. Apa statusmu sebenarnya? Cuma pengantin pengganti saja. Apa yang perlu kamu banggakan? Kamu belum tahu kan? Kakakmu bilang dia sudah puas main di luar. Ingin kembali jadi Nyonya Nanggong. Kamu juga harus kembali ke keadaan semula sekarang. Bagus sekali, aku sudah ingin pergi dari sini sejak lama. Siapa yang izinkan kamu pergi? Kamu harus tetap tinggal di sini. Jadi selir untuk Nanggong Lai. Laki-laki itu tidak banyak yang tidak suka main. Daripada dia keluar cari perempuan lain. Lebih baik dia main di rumah denganmu. Itu juga bikin kakakmu tenang. Kamu benar-benar sudah berani sekarang, berani melawan aku. Jangan takut. Sebelumnya aku masih menghargai kamu sebagai ibu Yiran. Aku tidak mau menghitung salahmu. Tidak disangka kamu semakin sanak sendiri. Menantu, kamu tidak perlu melindungi perempuan ini. Kamu belum tahu kan? Yi akan segera kembali. Kalian? Orang-orang, kemari. Menantu, apa yang kamu lakukan ini? Jika kamu cari masalah Yiran lagi, aku akan bikin seluruh keluarga Yi bangkrut, hilang selamanya dari industri ini. Bawa dia keluar. Menantu, dengarkan aku penjelasan dulu. Mau makan babi panggang tidak? Ini aku buat sendiri. Wangi sekali loh. Babi ini dirawat sebagai barang berharga selama 180 hari. Banyak nutrisinya, minum banyak-banyak, lukanya cepat sembuh. Bukan yang di kediaman tua kan? Kamu yang sembelih dia? Betul. Kamu cuma jawab, wangi atau tidak? Memang cukup wangi sih. Aku ambil lagi sedikit. Untuk urusan bisnisnya, dia sudah tidak butuh bantuan dari keluarga Yi lagi. Lalu kenapa dia tidak mau bercerai denganku? Sebenarnya tidak perlu serumit ini. Aku tidak mau cerai. Bagaimana kalau main perselingkuhan denganmu? Menarik bukan? Aku ingin bercinta di tempat tidur Yiran. Pasti kita akan sangat nyaman di sana. Tempat tidurnya dia wangi banget, empuk banget. Kalau kamu tidur di sini sekarang,
melihatku, memanggil namaku. Pasti sangat seksi. Pria, suka main dan tidak setia, maunya semuanya. Tapi kakak sudah kembali. Aku juga tidak perlu lagi susah payah bercerai. Tahan sebentar lagi. Kecelakaan kali ini sepertinya dilakukan orang di sekitar. Villa Nanggong ini juga bukan lagi benteng yang kokoh. Jadi, sebelum menemukan pelakunya, untuk memastikan keamananmu, mulai malam ini kita tidur bersama. Pelan-pelan, gak ada yang berebut. Aku biarkan dia hidup untuk mengingatkanmu. Aku bisa muncul kapan saja di dekat kalian dan membunuhmu. Dulu seharusnya aku tidak mengancamnya seperti itu. Sungguh, mengangkat batu untuk menginjak kaki sendiri. Sudah larut. Ayo kita tidur. Kita suami istri. Tidur saja tidak perlu seperti ini kan? Kita tidak punya perasaan. Harus menjaga jarak sosial. Kamu benar. Kita sudah menikah cukup lama. Tapi saling tidak mengenal. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan apa saja, aku akan jawab. Tanya apa? Tanya kenapa dulu mau menikahiku tapi tidak menyentuhku. Tanya apa aku cuma pengganti kakak. Atau tanya kenapa mau selingkuh. Aku tidak mau mempermalukan diri sendiri. Menurutmu aku ganteng gak? Pakaian yang biasa aku pakai. Bagus nggak? Sebenarnya aku tidak terlalu suka pakaian-pakaian itu. Terlalu formal, cuma karena kerjaan, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya aku suka pakai baju warna-warni. Nanggong Lai yang pakai baju warna-warni. Aku juga suka makan es krim stroberi. Tapi nggak berani makan. Kalau ketahuan di foto, pasti jadi bahan berita media nakal lagi. Kamu suka nggak? Kalau kamu suka, aku bisa beliin buat kamu, sekalian. Yiran. Kalau kamu terus begini, aku akan cium kamu. Apakah kamu tidur nyenyak? Aku tidur sambil memeluknya tadi malam. Tadi tidak ada yang mengurus urusanku. Nanti untuk hal-hal seperti ini, lakukan saja saat aku sudah sadar. Yiran, aku lega melihatmu tidak apa-apa. Kami semua sangat khawatir hari itu, kamu seharusnya tidak. Pulang secepat ini, kamu harus periksa dengan baik dulu. Aku tidak apa-apa. Kakak senior jangan khawatir. Pameran lukisan akan diadakan 3 hari lagi. Apakah karyamu masih bisa selesai? Aku bisa bantu kamu. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu terluka karena keluar bersamaku. Jika ada apa-apa, bilang padaku. Jangan sungkan. Tuan Gu. Jadi hari ini, kamu datang untuk meminta maaf kan? Laiga. Apa maksudmu bicara seperti itu? Apa menurutmu aku yang menyakiti Yiran? Kalau dibilang gitu, kelihatannya bukan datang untuk minta maaf. Lebih seperti datang untuk mengakui kesalahan.
Maaf, kamu salah paham. Omong kosong orang lain tidak masalah, asalkan kamu percaya padaku saja. Tentu aku percaya padamu. Baik, kita bertemu di pameran lukisan nanti. Di luar negeri saja kamu tidak bisa berhasil menghabisinya. Kali ini kamu gagal lagi. Kau tidak jatuh cinta padanya kan? Nangonglai. Nangonglai sangat berhati-hati, dia sudah mengatur banyak mata-mata untuk melindunginya, aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertindak. Waktumu sudah tidak banyak, kalau ditunda lagi, setelah kakekku meninggal. Apakah keluargaku masih mau menerimamu? Nyonya besar, aku mohon, izinkan aku bertemu ayahku. Dia sekarang sedang sakit parah, pasti sangat ingin bertemu denganku. Aku mohon padamu. Kamu benar-benar sama tebal mukanya dengan ibumu, keluarga lu kami. Juga tempat yang bisa kamu sembarangi masuk. Tuhan melindungimu saat dia masih sehat. Sekarang, keluar gu diatur olehku, usir orang ini keluar. Kamu akan menepati janjimu padaku kan? Tentu, setelah Nanggonglai meninggal, Aruiku bisa naik tahta. Nanti, keluarga Nanggong kami pasti bisa menjaminmu menjadi penguasa keluarga Gu. Masih perlu aku lepas pakaian? Tidak perlu. Tanganmu belum sembuh. Jangan melukis lagi. Aku bantu kamu. Kamu di atas. Gerakan aku. Aku di bawah memeganginya. Kenapa? Tidak suka posisi ini. Tapi aku sangat suka. Posisi ini juga nyaman untukmu kan? Kakak bisa pergi kapan mau, pulang kapan mau, kamu juga sangat ingin. Selingkuh dalam pernikahan, semua orang jahat dengan wajar. Masih berdiri di tempat tinggi moral menyuruhku berkorban tanpa syarat. Berdasarkan apa? Pokoknya aku akan pergi. Bebaskan diri sekali untuk cinta diam-diamku. Sebuah penjelasan. Lai Ye waktu rapat Departemen Luar Negeri. Rumah ini semakin tidak beraturan. Besok semua orang pelatihan etiket. Yiran, lukisanmu semakin maju ya. Model ini tubuhnya lumayan bagus. Lain kali bisa tidak minta dia jadi model untuk mahasiswa seni kami. Aku lihat wajah ini. Agak mirip Nanggonglai ya. Tubuh ini. Sungguh bagus, jangan bilang nanti aku foto. Bawa pulang gantung di kamar, jangan rebut dengan aku. Apapun lukisan ini, jatuh ke tangan siapa? Terima kasih atas kontribusi kalian untuk amal. Karya berikutnya. Api membara, harga awal 1 juta. 1,5 juta. 2.800.000. 3.800.000 sekali. 5 juta. Beasiswaku ditambah pekerjaan ilustrasi beberapa tahun ini. Dan uang saku dari Nanggonglai. Jual lagi tas perhiasan yang dia beri, seharusnya cukup. Lukisan ini, aku tidak mau beli orang lain. 10 juta. Uangku tidak cukup. 10 juta sekali. Bisa tidak? Pinjamkan aku sedikit uang. 10 juta terakhir kali. Belakangan aku agak sempit. Terus diancam minta uang nyawa, aku takut mati. Harus beri dia. Selamat.
meminta lukisan ini. Bolehkah aku menukarnya dengan lukisan yang lebih bagus? Maaf, Bu Nangong. Aku mewakili bosku. Kurasa dia tidak akan menukarnya. Dengan lukisanmu terjual harga tertinggi. Selamat ya. Tapi aku juga berjasa. Bagaimana caramu membalasnya? Kok rasanya agak bersalah padanya ya? Lukisannya sudah kubeli. Masih ucapin selamat. Aku traktir makan ya. Dia memang tampan. Nggak heran mereka langsung beli lukisannya. Dengar-dengar kamu ikut lelang lukisan itu. Benar-benar mau beli lukisannya? Atau cuma mau naikin harga? Aku kurang paham aturan lelang. Sembarangan angkat tangan. Oh ya? Sayang sekali. Kukira kamu nggak tega melepasnya. Kalau dibeli wanita, dipajang di kamar. Lihat mereka tidur, lumayan juga sih. Dari dulu selalu main-main gini? Mau selingkuh? Dan menikmati perhatian orang lain? Pernah nggak dia cinta beneran sama seseorang? Pernah cinta sama kakakmu? Pernah nggak kamu suka sama aku? Tanya lagi. Nanti ku beritahu. Dia mau aku bicara. Aku mau pergi. Buat apa minta jawabannya? Buat apa jujur padanya? Aku lagi mikir apa sih? Nunggu apa lagi? Aku ke toilet dulu. Yiran. Kebetulan lagi nyari kamu. Pembeli lukisanmu ketemu. Dia setuju ganti lukisan. Kita bisa temui dia sekarang. Oke. Aku ambil HP dulu. Tunggu sebentar. Nggak sempat. Banyak orang di sini. Kalau ribut, bisa banyak korban. Peluru ini nggak pilih-pilih. Ayo. Aku juga nggak ada pilihan, Yao Xinlan. Dia mau aku bunuh kalian semua, baru bantu rebut warisan. Bertahun-tahun aku hidup seperti anjing. Aku juga pengen hidup layak seperti manusia. Sayang, jangan lihat aku kayak gitu. Kamu tahu, aku suka kamu. Aku nggak tahu. Yao Xinlan, kenapa suruh aku bunuh kamu? Waktu itu ku dorong kamu, biar semua orang tertipu. Kukira kau sudah mati. Jadi, aku bisa menyembunyikanmu. Apa? Ternyata kau. Tapi, Nan Gonglai. Nan Gonglai, cepat sekali menemukanmu. Tapi tidak apa-apa. Asal dia mati, kau jadi milikku. Hari ini dia harus mati. Meski kau bisu, tapi sangat memikat. Pantasan Nan Gonglai sangat menyukaimu. Dia pasti sedang mencarimu kemana-mana. Di sini sudah kubuat penuh dengan dinamit, berapapun yang datang hari ini. Semua akan mati. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan panggil dia sekarang. Tidak, Nanggongai tidak boleh datang. Harus menghentikannya. Nan Gonglai. Orang yang kau cari. Yiran, kalau kau lari lagi, aku tembak.
Nangong Lai. Ali, kau terluka? Biar kulihat. Apa dia menyakitimu? Kak, kamu sudah pulang. Baru turun pesawat, langsung cari suamimu. Tak disangka, kau buat masalah besar untuknya. Dari kecil sampai besar, kau memang bikin pusing. Tuan Lai, tidak kena vital. Masih hidup, bagaimana penanganannya? Antar nyonya pulang dulu. Nanti aku temani kamu. Adik, bertahun-tahun melayani suamimu. Sudah capek ya? Tapi kakak sudah pulang. Beberapa kebiasaan harus diubah. Seperti tadi, mereka mempersilakan nyonya naik mobil. Bukankah seharusnya kau berjalan di belakangku? Kau begitu peduli dengan posisi Nyonya Nanggong. Seharusnya dulu jangan kabur dari pernikahan. Yiran, kau berubah. Tampaknya beberapa tahun ini, kau anggap cinta Ali padaku sebagai milikmu. Kau adikku. Wajahmu mirip denganku, Ali. Mengira kau adalah aku juga wajar. Lagi pula, pria paling tak tahan kesepian. Meski tidak suka. Akan main-main dulu, lalu dibuang. Lebih baik kau perkosa dulu baru bunuh. Melihat mayatnya, mungkin. Aku bisa kasih lebih. Di ranjang Yiran, kita pasti nyaman. Betul. Dia benar. Baru pulang, aku diculik, dia cuek. Malah ngaku selingkuh. Kebaikannya cuma sifat buruk lelaki. Aku paham maksudmu. Aku akan pergi. Nyonya, Di kamar. Ali, kenapa kau di sini? ini rumahku. Lupa? Akulah istrimu. Urusanmu kabur dengan orang, aku maafkan. Tapi jangan datang lagi. Sudah ada nyonya rumah. Konglomerat asing yang tipu aku kabur dulu. Kan kau yang atur? Tujuanmu lamar aku dulu. Biar bisa nikahi Yiran, kan? Tapi ayahku udah janjikan dia ke bos Huang. Jadi kau pura-pura mau nikahi aku. Lalu atur aku kabur. Keluargaku takut lawanmu. Terpaksa Yiran yang gantikan. Lihai sekali kau. Kalau sudah tahu, kenapa masih datang? Lala tak hinggap di telur retak. Kalau benar mau nikah denganku, berapa konglomerat pun takkan bisa bawa kau pergi. Biar aku pikir-pikir. Waktu itu aku belum pegang kuasa penuh. Bisa jadi gelandangan kena ibu tiriku. Dan kau tak mau ambil risiko. Di pernikahan keluarga kaya, mana ada cinta sejati? Kerja sama. Itu yang penting. Aku bisa kasih apa yang Yiran tak bisa. Misalnya, aku bantu urus PR dan cari abu orang tuamu. Kau tahu dari mana? Setelah Nanggong Rui mabuk, dia yang cerita. Asal kau umumkan keluar, akulah istrimu, hal yang kau ingin tahu. Akan kuberitahu perlahan. Ini tidak bisa. Yang lain semuanya bisa dibicarakan. Kau tidak berpikir jika kau menolakku, Yiran akan relakan tinggal di sisimu kan? Kau gunakan segala cara untuk menikahinya. Apakah kau pernah bertanya apakah dia mau?
Apakah pernah menghargai pilihannya? Dia bilang padaku, dia sama sekali tidak mencintaimu, dia sudah lama ingin meninggalkanmu. Nan Gong Lai. Bukankah kau bertanya padaku, apa yang kuinginkan? Sekarang akan kukatakan padamu. Aku ingin kau meninggalkan Yiran. Bercerai dengannya. Memang aku selalu memaksanya. Dulu aku memaksa dia menikah denganku, memaksa dia pergi ke luar negeri. Dia sudah kembali, aku masih memaksa dia berbicara, memaksa dia mencintaiku. Aku tidak pernah bertanya sama sekali, apakah dia mau atau tidak. Tidak heran dia ingin lari. Di depan kepentingan. Memilih cinta yang disebut-sebut itu, kau bukan orang bodoh kan? Kita berdua. Benar-benar pasangan yang cocok secara alami. Kau benar-benar ingin bercerai denganku? Aku sudah berusaha sekeras apapun, memaksa dia bercerai, dia tidak mau mengalah. Kakak baru saja kembali. Sudah sangat terburu-buru begini ya. Ya, sangat ingin bercerai. Jika aku katakan, aku tidak mau bercerai. Aku mencintaimu, lebih dari yang kau bayangkan, lebih lama juga. Apakah kau masih ingin bercerai? Baru saja memaksaku mengatakan mau bercerai, sekarang langsung mengatakan mencintaiku. Apa maksudnya? Menunjukkan sikap sebagai korban. Biar aku yang jadi orang jahat kan? Baiklah. Orang jahat ini akan kulakukan. Benar, aku ingin bercerai. Boleh, aku akan minta pengacara menyusun kontrak. Tidak perlu. Aku sudah menyusunnya sendiri. Aku keluar tanpa membawa harta apapun. Tanda tangani. Keluar tanpa membawa harta apapun? Tidak ada urusan semudah itu. Orang yang tidak menginginkan apapun, itu yang paling mahal harganya. Aku curiga ini penipuan online loh. Risikonya terlalu besar. Setelah pengacaraku melihatnya dulu, aku baru mau menandatangani. Tapi sebelum kita bercerai, kau tidak boleh keluar dari halaman Nanggong sedikit pun. Pengacaraku kapan saja bisa menghubungimu untuk membicarakan detailnya. Ambil ini dan bakar, jangan sampai Nyonya melihatnya. Cerai. Apakah harus membiarkan Yi itu tinggal di rumah kita? Menjaganya di bawah mata adalah yang paling aman. Kalau Nanggong Lui, mudah sekali terungkap. Saya sudah menemukannya sejak lama. Ada sesuatu yang aneh dengan hal ini, awasi dia baik-baik untukku. Baik. Ali, saya ingat ini makanan favoritmu. Kenapa tidak makan? Apakah rasanya tidak cocok? Atau kamu mau menyimpan perut untuk makan pesta ulang tahunku? Kita sudah lama tidak bersama. Malam ini saya ingin merayakan ulang tahun sendirian denganmu. Lebih baik ajak Yiran bersama. Saya tidak akan mengganggu waktu berdua kalian. Bukankah ini yang aku inginkan? Tapi hatiku, kenapa terasa sangat sakit? Ali, kamu tahu hadiah ulang tahun apa yang paling aku sukai? Apa? Nyonya Nanggong. Sudah aku katakan padamu. Selain ini, hal lain bisa kita bahas. Selama kamu memberitahu di mana abunya berada. Apa sih obat mujarab yang diberikan gadis kecil itu padamu? Harus dia yang kau pilih. Selama kamu memberitahu di mana abunya berada. Aku akan selalu menghormatimu sebagai kakak Iran. Dan memperlakukanmu dengan baik. Jika tidak mau mengatakan, ini adalah makan terakhirmu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak mau menghargainya, maka malam ini adalah ajalmu. Aku hanya ingin menjadi Nyonya Nanggong.
Siapa suamiku? Tidak penting. Wah, sangat suka keramaian ya. Kalau suka keramaian kenapa tidak bilang dari dulu? Aku bisa bawa 2 orang lagi untuk menambah keramaianmu. Sudah aku katakan. Di kelas kita ini, tidak ada cinta, hanya kerjasama. Aku sudah memberimu kesempatan, tidak disangka kamu begitu bodoh dan buta. Tidak seperti Arui. Dia sangat pintar. Setelah malam ini selesai, dia akan menikahiku. Nan Gonglai. Sulit sekali membuatmu sendirian ya. Kamu memang punya cara. Nan Gonglai. Malam ini aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Saat kamu bunuh babiku, lukai anakku, pernahkah kamu pikir akan ada hari seperti ini? Semua harus dibayar. Aku tahu, kalian semua ingin aku bertiga. Tapi biarkan kami bertiga tenang. Di mana Abu jenazahnya? Kalau dari awal bilang begitu kan gak bakal ribet. Ayo. Tuangkan Om segelas arak. Om senang. Pasti akan kasih tahu. Oke. Kamu bunuh dia. Kamu. Kalian adalah pembunuh bayaran mahal yang aku sewa dari luar negeri. Yang harus dibunuh adalah dia, bukan kami. MA, ini sebenarnya gimana sih? Sebelum sewa pembunuh. Gak cek siapa bos mereka? Kamu, Kamu ngapain? lepasin. Bilang. Abu jenazahnya di mana? Oke, aku bilang. Aku beneran gak tahu. Dia gak tahu. Kamu tahu? Aku juga gak tahu, aku cuma bohongin kamu sebelumnya. Kakekmu gak pernah kasih tahu aku, beneran. Aku ngomong jujur. Mereka gak tahu, apalagi aku. Ali, ini gak ada hubungannya sama aku. Semua mereka yang maksa aku. Kamu. Pada gak tahu ya? Kayaknya otak kalian pada gak waras nih. Gini aja, sama-sama dimasukin ke kandang, terus tenggelamin di laut. Biar sadar. Apa? Bawa pergi. Lepasin. Jangan, kakak mohon deh. Kakak. Ali, ayo. Aku kembalikan abu jenazah orang tuamu. Ali, ini teh enak yang direbus kakek untukmu. Cepat minum. Ali, biar kakek lihat kamu baik-baik. Aku bukan datang untuk melihat drama sentimentalmu. Katakan. Di mana abu jenazahnya? Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih membenciku. Kamu seharusnya tidak membenciku. Nenekmu sudah tiada, masa aku harus jomblo seumur hidup? Aku cuma tertarik pada wanita ayahmu. Kalau dia dengan lapang dada memberikannya padaku, mungkin dia tidak akan kecelakaan. Kalau mau disalahkan, hanya bisa salahkan dia yang berhati sempit. Di mana abu jenazahnya? Kamu janji akan melepaskan ibu dan anak itu. Baru aku beritahu. Boleh saja. Kamu taruh di brankas. Ali, jangan lupa janjimu. Lepaskan mereka.
Kamu pikir aku orang yang menepati janji? Kamu. Kakek Lai. Airnya ada masalah. Kakek Lai, dokter. Dilaporkan, pemegang kekuasaan grup Nangong, Nangong Lai, dibunuh oleh ibu tiri dan adik tiri yang tidak jelas asal-usulnya. Nyawanya kritis. Nyonya, kakek Lai sudah tiada. Ini yang kakek Lai berikan padaku sebelum meninggal. Untuk disampaikan pada Anda. Semua ini adalah koleksi berharga kakek Lai. Semuanya tentang Anda. Dia sudah menyukaimu sejak kalian masih kecil. Posisi kakek Lai selalu berbahaya. Terlalu banyak orang yang mengincar nyawanya. Jadi dia hanya bisa diam-diam memperhatikan dan melindungi. Saat dia tahu kamu dikirimkan ke Bos Huang oleh keluarga, dia berusaha mati-matian menikahimu, bukan untuk yang lain. Tujuannya hanya agar kamu bebas. Bagaimana kalau aku bilang? Aku tidak ingin bercerai. Aku menyukaimu, lebih dari yang kamu bayangkan, lebih dalam, lebih lama. Kamu masih mau bercerai? Mengirimmu ke luar negeri, juga untuk memastikan semuanya aman. Jika dia kalah bertarung melawan Yao Xinlan, setidaknya, kamu bisa bersembunyi dengan nama palsu di luar negeri. Jangan pernah kembali lagi selamanya. Menjalani hidup yang bebas dan bahagia. Jika dia menang, dia akan melamarmu. Memberikan pernikahan yang hanya milik kalian berdua. Dia menang. Tidak disangka-sangka. Nangong Lai. Nangong Lai, kamu tidak boleh mati. Aku masih punya banyak kata yang belum sempat kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku selalu tidak berani mengatakannya padamu. Aku takut kamu akan menganggapku bisu. Aku takut kamu akan menganggapku sebagai pembawa sial. Aku hanya berani melihatmu diam-diam dari jauh. Aku sangat bodoh. Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku sangat menyesal, baru tahu sekarang. Nangong Lai, aku mencintaimu. Akhirnya kamu mau berbicara denganku. Suaramu lebih manis dari yang aku bayangkan. Kamu belum mati kan? Aku belum mendengar pernyataan cintamu. Bagaimana aku bisa rela mati? Penipu. Kamu menipu saya. Menjauh, jangan. Kamu malu sekarang ya? Ketika kamu berpura-pura menjadi perampok dan mengancamku. Bukan seperti ini sikapmu. Tidak bisa menyatakan cinta padaku? Kamu sudah tahu sejak awal ya? Memang pantas disebut Tuan Lai. Trik ini tidak hanya mengendalikan opini publik dan memberantas orang-orang itu. Juga berhasil mendapatkan hati istriku. Hebat. Kamu hampir sampaikan? Maaf, saya ada rapat mendadak. Saya tidak bisa menemani kamu berkeliling pameran lukisan hari ini. Baiklah. Lukisan ini, kenapa bisa ada di sini? Halo, boleh saya tanya, siapa pemilik lukisan ini? Berapa harganya? Apakah dia mau menjualnya?
Anda lebih baik bertanya langsung padanya saja. Lukisan ini, kamu yang mengambilnya. Benar. Segala sesuatu tentangmu. Aku ingin menyimpan semuanya. Yang paling ingin aku simpan sekarang. Itu kamu. Yiran. Maukah kamu menikah denganku? Bukankah kita sudah menikah? Aku masih berhutang lamaran padamu. Dan sebuah pernikahan. Aku ingin menebus semua itu untukmu. Agar kamu bisa memiliki kehidupan yang sempurna. Aku mau. Nyonya Nanggong. Lukisan ini. Harus cepat kita bawa pulang, demi lamaran ini. Suamimu terlihat menggoda dan banyak orang menginginkannya. Sungguh aku merasa tidak adil untukmu. Orang lain hanya bisa menginginkan Dajjal, sama aku.